warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktik simulasi mengajar dengan modul ajar yang telah saya buat, yaitu modul ajar IPAS fase C kelas 6 dengan materi hubungan antar komponen biotik dan komponen abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Model pembelajaran yang saya ambil yaitu model PBL atau Problem Based Learning dengan metode pembelajaran seperti ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Media pembelajarannya yaitu media Canva dan bahan ajarnya yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Udah sarapan belum? Udah. Nah, apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke anak-anak, udah siap belum belajarnya? Udah. Baik, materi kita hari ini yaitu hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik serta peranannya terhadap lingkungan atau ekosistem. Apa kalian tahu apa itu komponen biotik? Tidak, Bu. Nah, komponen biotik merupakan komponen yang hidup dan menyusun suatu ekosistem seperti contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, untuk komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup dan menyusun sebuah ekosistem. Contohnya seperti tanah, air, udara, iklim, kelembapan, cahaya matahari, dan angin. Apa sih hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik itu? Nah, hubungannya yang pertama itu ketergantungan produsen. Tumbuhan atau biotik memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis, air, dan karbon dioksida yang merupakan komponen abiotik. Nah, yang kedua itu yaitu pengaruh habitat. Nah, hewan atau biotik ini bergantung dengan tanah, air, atau suhu yang merupakan komponen abiotik untuk dapat bertahan hidup. Nah, yang ketiga itu yaitu siklus nutrisi. Mikroorganisme atau biotik dapat menguraikan bahan organik menjadi nutrisi yang dapat menyuburkan tanah atau komponen abiotik. Nah, yang keempat itu yaitu pengaturan ekosistem. Nah, faktor abiotik seperti cuaca dan iklim dapat mempengaruhi distribusi makhluk hidup di lingkungannya. Jadi anak-anak, hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik ini sangat erat ya hubungannya, karena untuk menciptakan suatu ekosistem harus saling keterkaitan. Nah, jika salah satu ekosistem ataupun komponennya terganggu, maka akan mengganggu juga ekosistemnya. Nah, ekosistem. Kalian tahu nggak apa itu ekosistem? Nah, ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini dapat berpengaruh loh anak-anak ada komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama itu pengaruhnya dengan komponen biotik merupakan ketersediaan sumber daya. Nah, ekosistem ini menyediakan sumber daya, misalnya tumbuhan bergantung pada tanah ataupun abiotik untuk nutrisi, sementara hewan bergantung pada tumbuhan atau hewan lain atau biotik untuk sumber makanan. Yang kedua itu interaksi antar makhluk hidup. Di dalam ekosistem tentunya makhluk hidup saling berinteraksi satu sama lain, ya seperti rantai makanan, simbiosis, kompetisi, dan predasi. Misalnya predator dan mangsa itu saling mempengaruhi populasi masing-masing. Yang ketiga itu adaptasi
Oke teman-teman, jikalau saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.